Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back with me Daniel Ahmad. Thanks for watch this video. Terima kasih sudah menonton video ini. Kemarin kita sudah bahas tentang budaya-budaya dari luar negeri. Sekarang yuk kita bahas yang serem-serem. Kali-kali ya, masa bahas yang enak-enak, kali-kali bahas yang horor lah. Aku gak bahas tentang setan-setan atau tempat angker yang ada di Indonesia, tapi aku akan bahas tentang tempat-tempat yang sangat horor, yang sangat seram di Korea Selatan. So, sampean pastikan jangan nonton sendirian video ini. Tak usah suwe-suwe, yuk, this is it, tempat paling angker di Korea Selatan. Please nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like-nya, karena like itu gratis. Ingat ya, jangan nonton sendirian. Yang pertama, Rumah Sakit Jiwa Gonjiam Psychiatric Hospital. Rumah sakit ini berlokasi di sebuah bukit di kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi, diyakini sebagai tempat paling angker di Asia. Rumah Sakit Jiwa Gonjiam juga dikenal punya reputasi baik pada masanya dulu. Rumah sakit yang telah berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an ini bukan hanya diisi pasien gangguan jiwa biasa, tetapi juga tentara yang mengalami depresi. Apalagi karena dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman padat penduduk, sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses tempat ini. Rumah sakit yang sudah tidak terpakai ini biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang gemar memburu hantu. Beberapa pengunjung yang berani memasuki rumah sakit tersebut mengaku mendengar jeritan dan juga tangisan di beberapa koridor rumah sakit. Banyak yang mengatakan bahwa jeritan tersebut berasal dari dokter sadis yang meninggal di rumah sakit tersebut. Rumor lain juga mengatakan bahwa tangisan-tangisan yang terdengar berasal dari hantu pasien rumah sakit tersebut. Mana yang benar? Sayangnya kini rumah sakit Gonjiam sudah tak beroperasi lagi. Sudah lama bangunan rumah sakit ini sudah mulai rusak, tak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman, membuat kesan angker tempat ini semakin terasa. Kalian berani datang ke Korea Selatan untuk mengunjungi rumah sakit ini? Hitunglah berburu hantu di sana. Reputasinya sebagai rumah sakit jiwa yang baik juga berubah menjadi rumah sakit jiwa yang berhantu. CNN, berita nasional, internasional bahkan pernah menyertakan rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Selain karena lokasinya, kesan angker di rumah sakit Gonjiam juga terlihat dari cat dindingnya yang mulai mengelupas, barang-barang yang berserakan, sampah berserakan, cermin yang tergantung, dan noda di dinding yang tidak bisa dibuang. Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di Gonjiam Psychiatric Hospital ini meninggal secara misterius, baik itu pasien ataupun perawat maupun dokter, seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor mereka. Tidak adanya keluarga pasien yang buka suara membuat kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Alasan kematiannya pun beragam, mulai dari pengelolaan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu mengurus pasien, dan rumah sakit sendiri tidak mampu membayar pegawainya, hingga eksperimen dokter gila berkembang seiring menyebarnya rumor horor tersebut. Rumah sakit Gonjiam sendiri masih beroperasi hingga tahun 1995. Namun pada 1996, sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintah setempat menyelidiki tentang perusahaan di tempat ini. Saking terburu-burunya kabur, sang pemilik kabarnya tidak memindahkan semua barangnya, sehingga masih banyak barang yang bisa kamu temukan di Gonjiam Psychiatric Hospital ini. Terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai ini
resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas permintaan keluarga pemilik rumah sakit. Yang kedua, Independence Gate. The Independence Gate adalah simbol kemerdekaan Korea Selatan. Mitos paling seram di sini adalah tentang roh yang sering memotong rambut orang yang berjalan di bawah gerbang ini. Agak serem sih. Bagi pecinta drama Korea dan yang sudah pernah menonton drama Goblin, kalian pasti menyadari tempat ini menjadi salah satu pintu gerbang si Goblin untuk membuka portal dari Kanada kembali ke Korea. Nyatanya tempat ini pun memang terkenal dihantui oleh goblin dan hantu-hantu lainnya. Monumen ini merupakan simbol kemerdekaan Korea dari Jepang. Banyak orang percaya bahwa di sekitar tempat ini terjadi pertumpahan darah selama perang Sino-Jepang yang mengakibatkan banyak sekali arwah-arwah gentayangan di tempat ini. The Independence Gate juga jadi destinasi turis asing. Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik untuk berkunjung ke sini atau sudah berkunjung di sini? Coba komen di bawah ini. Tempat seram yang ketiga yaitu Yongmaland. Yongmaland merupakan wahana bermain dan taman rekreasi yang terletak di kawasan Mangubon-dong, Jungnam-gu, Seoul, Korea Selatan. Wahana bermain ini telah beroperasi pada tahun 1980-an. Namun dengan bermunculnya wahana-wahana permainan yang baru yang lebih modern di Korea Selatan, wahana ini pun tutup, mengalami penurunan pengunjung yang signifikan. Taman hiburan ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Taman ini telah lalai dan tidak terawat. Beredar cerita bahwa pernah terjadi sesuatu peristiwa suram sejak seorang gadis muda kehilangan nyawanya akibat naik wahana yang dibuat dengan burung. Rupanya arwahnya belum menemukan istirahat selama beberapa tahun ini dan menghantui tempat itu sampai sekarang. Pasalnya, menurut pemaparan warga yang mengitari area ini sering mendengar langkah kaki dan tawa anak-anak kecil yang suaranya kemudian begitu hilang seketika. Datang seketika, hilang seketika. Dari kejadian tersebut pun menimbulkan kesan horor yang menyeramkan. Siapa yang berani? Tempat wahana yang sudah tutup operasi, ada jeritan anak kecil, langkah kaki anak kecil, tahu-tahu hilang. Nah, akan tetapi dengan kondisi yang terbengkalai dan kesan horor yang diberikan justru menjadi daya tarik bagi wisatawan dan para fotografer untuk mengabadikan foto-foto di lokasi tersebut. Tak jarang artis-artis Korea pun banyak yang melakukan photoshoot dan video klip di Yongmaland. Mungkin kalian ada yang ingin berfoto juga di Yongmaland atau merasakan sensasi horornya. Silahkan datang ke Yongmaland, Korea Selatan. Tempat yang keempat yang paling seram yaitu Yeongdeok House. Bayangkan jika kalian tinggal di rumah yang berdiri di atas kuburan. Merinding bukan? Nggak bisa tidur, saya yakin. Sebelum dibangun rumah, Yeongdeok merupakan taman pemakaman. Yeongdeok dianggap berhantu karena saat dibangun rumah dan ditempati sebuah keluarga, tiba-tiba keluarga yang menempati rumah tersebut meninggal secara bersamaan. Tempat ini mungkin dieksploitasi dengan baik oleh para pembuat film. Tetapi bagi mereka yang telah tinggal atau masih tinggal di sekitar rumah Yeongdeok di daerah Korea Selatan, tempat ini sangatlah menakutkan dan mistik. Rumah ini kabarnya pernah ditinggali oleh banyak sekali penyewa. Sayangnya, mereka semua meninggal sebelum sempat pindah dari tempat tersebut. Ini menjadi pertanyaan misterius. Ada apa dengan rumah tersebut? Banyak dikatakan bahwa rumah ini dulunya dibangun di atas kuburan massal para tentara korban perang Korea. Warga di daerah itu melaporkan mendengar suara-suara aneh tentara yang berteriak minta tolong. Para pengunjung yang ingin melihat keangkeran tempat ini kabarnya bisa mendengar suara-suara halus yang berasal dari dalam perumahan ini. Serangkaian kematian telah terjadi di rumah itu, mulai dengan pemilik aslinya dulu pertama kali dibangun, kemudian para pemegang atau penyewa berikutnya, yang semuanya meninggal dunia.
Nah, itulah tadi beberapa lokasi paling berhantu yang ada di Korea Selatan. Adakah tempat lain yang lebih seram lagi? Silahkan komen di bawah ini. Kalau teman-teman ada yang penasaran tempat mistis tadi yang saya sebutkan, silahkan kunjungi ke Korea Selatan langsung kalau tidak percaya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.